Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti kang maha welas lan maha asih. Di dalam ilmu spiritual, kita sering mendengar kata tirakat. Dan tirakat ini biasanya kecenderungannya kita mengaitkan dengan puasa, dengan semedi, dengan misalnya berzikir atau membaca wirid mantra dan lain sebagainya. Semua itu memang benar adanya, teman-teman. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan, ketika saya berbicara mengenai puasa, banyak teman-teman atau saudara-saudara para subscriber yang bertanya, apa sih yang harus kita baca ketika kita berniat berpuasa? Dan puasa yang baik itu puasa jenis apa? Puasa biasakah? Puasa mutihkah? Puasa ngeblengkah? Puasa nyirekah? Di sini saya ingin menerangkan bahwa niat itu masing-masing orang itu memiliki niat yang berbeda. Misalnya saya dengan teman-teman semua itu pasti niatnya berbeda. Ada yang ingin kaya, ada yang ingin dekat dengan jodoh, ada yang ingin memiliki anak keturunan, ada yang ingin hidup ayam sejahtera, ada yang ingin macam-macam nanti semuanya. Ada yang ingin pekerjaan, ada yang ingin orang itu takluk dengannya, ada. Lalu apa niatnya, teman-teman? Ketika kita berniat, masing-masing orang, terutama yang memiliki guru, itu pasti memiliki amalan atau niat masing-masing. Itu bisa dibaca, digabungkan dengan puasa yang teman-teman lakukan. Atau kalau teman-teman tidak punya niat, puasa biasalah, puasa dengan niat tujuan misalnya mencari rezeki, misalnya untuk jodoh, itu diniatkan sebisa teman-teman. Alangkah lebih baiknya kalau memang teman-teman punya wirid khusus atau punya doa khusus yang diijazahkan. Dalam garis bawah ini diijazahkan, teman-teman. Ketika ilmu itu atau wirid itu tidak diijazahkan, biasanya di dalam diri kita itu ada keraguan. Yang pertama. Yang kedua, akan dibisik-bisik oleh hal yang lain. Misalnya dimensi lain dan lain sebagainya, itu bisa. Makanya pentingnya guru, ketika ada gangguan seperti itu kita bisa lebih aman. Terus yang kedua, mengenai puasa jenis apa yang paling baik. Ini teman-teman itu bervariasi, tapi memiliki tingkatan semua jenis puasa itu. Karena puasa di sini itu akan berat atau tidak tergantung versinya masing-masing. Misalnya puasa biasa itu nilainya, katakanlah nilai kita hitung 1 sampai 10 misalnya. Puasa biasa itu nilainya katakanlah 5. Makanya kita harus puasa sebanyak 30 hari, 40 hari misalnya seperti itu. Terus di atasnya misalnya ada nyireh. Nyireh ini misalnya kadarnya 6. Maka itu lebih banyak. Jadi kita berpuasa 21 hari misalnya. Terus di atasnya lagi misalnya ada ngerowot. Ini kadarnya misalnya 7. Jadi kita berpuasanya 14 hari. Terus nanti di atasnya misalnya ada puasa muteh. Ini kadarnya misalnya 8. Jadi kita berpuasa selama 7 hari. Misalnya seperti itu. Terus yang di atasnya ngebleng. Ini kadarnya misalnya itu 9. Jadi kita berpuasa selama 3 hari. Misalnya seperti itu. Semua ada tingkatannya, teman-teman. Dan energi yang didapat dari puasa itu kasarannya atau kata-kata yang bisa ucapkan itu mancing atau tidak, merasuk atau tidak, berenergi atau tidak, berhasil atau tidak, ini tergantung dengan yang pertama keyakinan. Yang kedua, ini tergantung dari keberhasilan dari tirakat kita. Karena tirakat itu berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib batal atau tidak berhasil aja, misalnya
kita lupa terus makan, itu masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau niat puasa tirakat itu tidak bisa. Ada lebih berat, dan biasanya cobaannya itu lebih tinggi puasa tirakat dibanding dengan puasa jenis biasa atau puasa wajib. Seperti itu teman-teman. Tapi semua jenis puasa itu biasanya memiliki power tersendiri, yang itu akan mendorong apa yang menjadi hajat kita itu menuju pada keberhasilan. Seperti itu. Jadi terserah teman-teman mau memilih puasa yang mana, terserah teman-teman. Mau meniatkan diri niat yang mana, itu terserah teman-teman. Tidak ada yang membatasi dan tidak ada yang menghalangi semuanya. Demikian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.